betul. Jadi sekarang Rasulullah memangnya bangga kalau punya cucu kayak Rizik Syihab atau Ya, Bahar Smith. Bahar Smith. Malu paling dikaploki nanti pas dia pas dia Indonesia. Bisa ditempeleng. Tapi ya Balawi juga nggak pantas keturunannya Abu Jahal. Abu Jahal aja nggak pantas, apalagi keturunan Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan obrolan santai Dr. Sugeng ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita membahas DNA secara santai dan mendalam. Dan nanti Dr. Sugeng akan mengeluarkan statement yang sangat monohok ya, yaitu Ba'alawi ini tidak pantas menyandang DNA Abu Jahal, apalagi DNA Nabi Muhammad. Nah, itu merupakan statement yang agak berbahaya, namun bisa kita bilang ada benarnya juga gitu, karena sangat jauh klan Ba'alawi dengan DNA Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dan ternyata ini kan sekarang juga lagi ramai itu tentang tes DNA itu. Dan infonya juga, kabar-kabarnya dulu itu saya pernah dengar itu katanya ada klan Ba'alawi yang juga mau tes DNA. Itu apakah Pak Dokter sudah pernah menerima tes DNA dari klan Ba'alawi? Udah. Udah. Tapi Marganya nggak boleh nggak disebutkan. boleh, kasihan. Terus gimana itu Pak? Ya tetap nyambungnya ke Iya, nyambungnya ke Sohib Mirbat. saya Mirbat ya. Nah, ke atasnya nggak berani udah. Nggak berani ya. Jadi itu adalah fakta ya. Karena sekarang kalau misalkan kita cuma membahas nasab lewat debat nasab, debat kitab, itu nggak ada akhirnya. Tapi kalau tes DNA itu kan nggak bisa dibantah. Dan sebenarnya kita itu siapapun leluhur kita itu harusnya itu juga tetap bangga dan senang ya Pak. Siapapun leluhur kita. Misalkan ternyata kok nyambung ke Sohib Mirbat itu kan, ya mereka kan juga leluhurnya Ba'alawi. Harusnya Ba'alawi juga bersyukur punya leluhur seperti itu Pak. Apalagi kalau kita misalnya orang Nusantara, ada kemungkinan indikasinya nyambungnya ke O. O itu kan ke raja-raja di Nusantara. Harusnya lebih bangga lagi. Keturunan Abu Jahal ya ujungnya juga Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya betul. Dan mungkin ada nenek moyang kita orang yang dicatat sejarah sebagai orang jahat atau orang gimana, tapi kan kakek-kakek atasnya pasti ada orang baiknya juga. Ya. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah itu beriman. Ya keturunan Abu Jahal berarti kan dari Ikrimah itu. Ya. Ujungnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Cuma kalau Ba'alawi juga nggak mungkin keturunan Abu Jahal, nggak pantas. Nggak pantas Abu Jahal aja nggak pantas. Apalagi Sayyidina Ali, kejauhan berarti. Ya itu adalah fakta yang harus kita terima. Jadi meskipun selama ini mungkin banyak orang yang masih belum bisa menerima kenyataan ini, selama ini menganggap bahwa Ba'alawi atau Habib dari Yaman adalah dzurriyyah Nabi. Tapi faktanya kalau tes DNA mereka itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Sayyidina Ali, tapi terkonfirmasi sebagai dzurriyyahnya Sohib Mirbat ya Pak tadi ya. Iya, yang paling meyakinkan Sohib Mirbat. Iya. Itu aja. Terus untuk tes DNA, ini kan juga sebenarnya ya Pak, ini melayani untuk siapapun yang ada di negeri ini, tidak hanya untuk umat Islam saja ya Pak ya. Iya ya, gini kalau mau tes DNA itu tanya untuk apa. Maksudnya kita bukan bangsa yang, ya negara kita belum maju lah ya. Iya. Kadang saya kasihan ada beberapa yang nyicil, saya sampai bilang nggak perlu lah sampai nyicil. Iya betul. Nggak usah dipakai beli apalah itu, tapi ya maksa juga cuma karena penasaran. Buku nasabnya keturunan Imam Ali, oke lah. Buku nasabnya keturunan Imam Ali ya silahkan. Tapi kalau negatif juga jangan marah-marah. Namanya validasi itu cuma hasilnya positif atau negatif aja. Kalau negatif ya tetap aja kakeknya nggak tahu. Jadi artinya ya Pak, meskipun misalnya berdasar cerita keluarga, cerita leluhur, atau bahkan mungkin berdasar kitab nasab, itu ada indikasi ke Sayyidina Ali, itu nanti kalau pas tes DNA juga belum pasti seperti itu Pak. Iya, kalau negatif ya sudah, nggak tahu kakeknya siapa udah. Berarti kalau kayak gitu ya diterima apa adanya gitu ya.
Jadi ya tidak boleh misalnya kok apa istilahnya itu mengeluh kok punya leluhur kayak gini itu kan tetap nggak boleh ya. Apapun adanya tetap kita syukuri. Dan memang ada kejadian seperti itu. Misalkan di kitab nasab atau di buku catatan nasab keluarga ada indikasi nyambung ke Sayyidina Ali setelah tes DNA kok ternyata hasilnya tidak, itu ada nggak yang kayak gitu? Ada, berarti biasanya nama neneknya hilang. Mestinya lewat nenek, Iya. entah kemiripan nama, entah apa, nggak kecatat neneknya. Ya. Nah kalau sebaliknya, misalnya orangnya itu tidak ada sejarah atau cerita keluarga yang ada indikasi nyambung ke Sayyidina Ali. Ternyata setelah tes DNA kok malah nyambung. Itu ada? Ada juga ya gitu Pak? Ada. Lenyap biasanya, entah karena perang, entah apa, akhirnya disembunyikan buku nasabnya. Iya, iya, iya. Banyak yang kayak gitu. Berarti tetap Kayak di ada. Spanyol itu kan ada keturunan Imam Husain itu. Hmm, Tahu-tahu tes DNA keturunan Imam Husain. Wah, dulu mungkin kakeknya dipenggal oleh Ratu Isabella ya bisa aja. iya. Dia diadopsi. Berarti untuk orang-orang di Indonesia ini berarti tidak menutup kemungkinan meskipun bukan keturunan raja, bukan orang yang terpandang di mata masyarakat dan misalnya tidak memiliki catatan sejarah atau kitab atau buku nasab yang ada indikasi ke Sayyidina Ali, itu bisa jadi justru orang-orang seperti itu malah yang nyambung ke Sayyidina Ali. Mungkin orang kakek mertua saya itu dari keraton anak-anaknya dilarang kok ke keraton ngurus buku nasab. Terus membumi aja, nggak mau, dia udah diharamkan. Oh gitu ya. Nggak usah ngurus buku silsilah ke keraton. Oke. Yang kayak gitu tuh banyak. Nah kalau Pak Dokter sendiri nyambungnya itu sebenarnya kalau mau diurutkan silsilahnya itu kalau ke keraton mana itu Pak? Saya keraton tuh kan dari nenek, dari bapak nggak tahu. Maksudnya dari garis kakek itu nggak tahu. Kalau dari nenek masih insya Allah ada lah keraton Jogja. Keraton Jogja ya. Tapi kan dari nenek, jadi kalau tes DNA ya udah 9 generasi ya udah nggak terdeteksi mungkin. Karena udah lewat kakek nenek nah, kecuali kakek terus ya sampai ya bisa, atau nenek terus bisa. Iya iya iya. Nanti kita tunggulah kan 2 keraton yang ikut tes DNA. Moga-moga beliau mau membuka, menyumbangkan demi ilmu. Jadi bisa dipakai patokan Bani Senopati, Panembahan Senopati gitu. Memang ada itu Pak yang dari keraton, Ada 2 di saya insya Allah nanti. tapi tidak boleh disebutkan ya untuk sementara. Sekarang ini belum, tapi nanti kalau ada hasilnya insya Allah kita publikasikan. Ya, dan itu nanti bagaimana itu nanti perannya atau dampaknya atau fungsinya bagi masyarakat luas jika misalnya orang dari terah keraton tadi melakukan tes DNA kemudian nanti hasilnya diberitahukan kepada masyarakat. Itu nanti imbasnya bagi masyarakat apa kira-kira itu Pak? Ya nggak apa-apa, paling namanya tes DNA itu kan buat nyari kerabat. Jadi Yes, bisa lah nanti misalnya kalau aku putune sama Ngubono siji gitu kan bisa. Tapi ya nggak bisa dipakai dawir, dikeplaki sama Ngubono dawir. Jadi sebenarnya tes DNA itu untuk mencari saudara ya. Cari saudara. Bukan mencari penghasilan dengan cara ndawir tadi. Tapi kalau kubu sebelah itu kan para Ba'alawi itu kan justru menggunakan hal-hal itu pengakuan sebagai cucu Nabi untuk Mereka kan nggak pakai tes DNA-nya, nggak pakai buat dawir. Iya, bukan Begitu tes DNA, dawirnya hilang. ya. Justru malah mengharamkan tes DNA ya. Tapi cukup menggunakan kitab nasab. Tapi nasab sendiri yang bikin cuma kalangan mereka saja. Dan ya itulah kalau klan Ba'alawi itu ya sebagaimana kita lihat sering itu bilangnya kalau DNA itu kok haram. Nah ini kalau Ba'alawi semuanya ada komentar dari Rahmatullah Sultan. Kalau Ba'alawi semuanya berani tes DNA pasti persoalan nasab tidak seheboh ini. Ya bisa saja. Tapi sebenarnya kan awal mula orang-orang ribut membahas klan Ba'alawi itu kan awal mulanya kan sebenarnya bukan soal nasab toh Pak. Awal-awalnya itu kan karena ada perilaku beberapa klan Ba'alawi yang jauh bertentangan dengan ajaran Islam dan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Sehingga membuat orang pun menjadi penasaran dan bisa dikatakan curiga. Apakah seperti ini keturunan Nabi? Kok kelakuannya kayak gini? Akhirnya muncul DNA itu. Sebetulnya kalau akhlak itu nggak kaitan sama nasab. Karena apa? Abu Lahab itu juga Bani Ismail. Malah saudara Nabi itu. Saudara Nabi, haplogrupnya jelas.
toh ya gitu. Makanya kalau perkara akhlak kita harus berani ngingetin siapapun. Taruhlah keturunan Nabi sendiri yang asli. Kalau akhlaknya jahat ya harus kita luruskan. Teruskan. Kalau enggak nanti ditanyai Rasulullah, keturunanku jahat kok kamu diemin Oh, aja. biarkan. Ya malah Wong berdosa. Fatimah aja kalau nyolong dipotong tangannya sendiri Iya. sama Rasulullah. Padahal itu putri Nabi. Putri Nabi. Jadi Apalagi sebenarnya kalau duri abal-abal kok Balawi kita enggak berani. duri abal-abal minta disembah, minta dipuja. Ya itulah klan Ba'alawi. Jadi kalau suatu saat ada duriah Nabi yang sesungguhnya pun di Indonesia, itu kewajibannya setara dengan WNI lainnya. Tidak berada di atas kita. Hmm. Yang Ahlul Bait itu yang masih dibuka bukan jalur darah, jalur ilmu. Hmm. Jalurnya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi kan bukan Bukan Ahlul Bait, Ahlul Bait ya. tapi diakui Ahlul Bait karena ilmunya gitu loh. Ya, berarti kalau silsilah keluarga kan justru malah Sudah beliau ini kan ditutup. orang luar ya. Ya. Kalau yang diakui Ahlul Bait sama Rasulullah kan cuma Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Ali, ya. Itu aja. Betul. Yang lain-lain kalau ngaku Ahlul Bait itu bukan Ahlul Bait, itu Bahlul Bait. Terus juga ada yang Pak, ada yang penasaran. Kenapa sekarang itu yang diributkan itu kan yang dibahas kan cuma keturunan Sayyidina Ali. Padahal faktanya itu kan keturunan Rasulullah kan tidak hanya lewat Sayyidina Ali saja. Apakah ada kemungkinan dari putri keturunan Rasulullah yang lain selain dari Fatimah dan Sayyidina Ali? Ada. Jadi Umamah itu anaknya Zainab binti Muhammad ya, bukan binti Ali. Itu punya putra 3. Insya Allah 1 berketurunan. Nah itu juga nggak tercatat. Kemudian Zainab binti Ali, bukan Zainab binti Muhammad ya, berarti anaknya Fatimah hanya. Itu juga punya putra putri sepasang gitu kan. Berarti itu kemungkinan Kemudian juga masih ada yang yakin ya kemungkinan. Iya, itu udah jamin Rasulullah keturunannya nggak bakal punah. Kemudian si Ummi Kulsum itu punya anak dengan Umar. Jadi kalau Ummi Kulsum itu darahnya campuran antara Umar dan Rasulullah dan Ali gitu ya. Itu punya anak Ruqayyah. Ruqayyah ini punya anak kalau nggak salah itu paling nggak 7 kayaknya. Karena menikah 2 kali. Yang kedua dengan Marwan bin Hakam Khalifah Umayyah itu. Moga-moga aja nggak dihabisi Abbasiyah tuh. Kan masih cucu-cucunya Rasul dihabisi semua. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia itu kan seolah-olah itu keturunan Rasulullah itu hanya jalur Sayyidina Ali dan Fatimah. Padahal faktanya di luar itu juga masih banyak ya Pak ya. Itu kita diracun pikiran kita oleh Barawi hanya menghargai jalur laki-laki. Kalau kita menyayangi Rasulullah ya harusnya semua jalur cucu-cucunya dihargai. Itu kan bersikap adil gitu loh. Cuma yang lainnya nggak terlacak. Jadi pilihannya gimana? Ya hormati semua orang. Semua orang ya. Sangat mungkin orang itu masih bertalian darah dengan Rasulullah itu mungkin. Karena udah 1400 tahun nggak kecatat kawin-mawin sama siapa aja ya mungkin aja orang itu jadi daripada kita secara khusus menghormati para sayyid, lebih baik menghormati semua orang lah. Semua orang itu setara. Ya bedanya dibedakan ilmunya aja, mana yang alim dan nggak alim, itu aja. Juga akhlak tadi ya. Iya. Nah kalau Ba'alawi itu sudah mengaku sebagai cucu Nabi dari jalur laki-laki, tapi kelakuannya beberapa dari mereka justru malah bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Itu kan sama saja menjatuhkan harga diri Kanjeng Nabi sendiri itu Pak kayak gitu. Iya, menista Nabi. Itu kan harusnya itu yang tidak terima atau bisa dikatakan marah itu kan justru umat Islam yang menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Wong Nabi kita kok dicemarkan kayak gitu. Harusnya seperti itu. Tapi ya nggak tahu karena klan Ba'alawi ya mungkin tidak tahu malu atau bagaimana masih tetap bersikukuh, mereka tidak mau mengakui bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Dan selanjutnya ini ada juga komentar dari Rian Prabu. Kalau kita memang keturunan malah malu besar jika jauh akhlak dari akhlak Rasulullah. Ya ini betul ya Pak. Kalau seharusnya itu kalau orang itu benar-benar keturunan Rasulullah itu harusnya malah malu jika akhlaknya itu tidak bisa meneladani Rasulullah. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Gini,
Kalau kita keturunan orang terpandang atau tercatat sejarah, jadikan tuh pengawas diri kita. Jangan sampai mempermalukan kakek kita gitu loh. Hmm. Bikinlah kakek kita bangga. Bukan kita bangga terhadap kakek kita. Kakek kita bangga terhadap kita gitu loh. Bangga atas kemampuan kita, prestasi kita, kemampuan kita. Bukan kita malah mempermalukan beliau-beliau itu dengan akhlak buruk kita gitu. Iya, iya betul. Jadi sekarang Rasulullah memangnya bangga kalau punya cucu kayak Rizik Syihab atau Ya, Bahar Smith. Bahar Smith. Malu paling dikaploki nanti pas kamu Indonesia. Bisa ditempel. Iya. Ya, terus apa jenis misalkan itu ya. Kalau kita melihat itu ya, apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau para Habib dari Yaman, itu kan kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, itu kan yang dipuja-puja itu cuma klan mereka. Jadi semacam Pak, apa istilahnya itu semacam perkumpulan terah. Kalau di Jawa mungkin terah itu ya. Jadi yang diunggulkan cuma terah Ba'alawi. Mereka kan jarang tuh mengunggulkan atau minimal itu menganggap kelebihan atau kehebatan dari klan yang lain. Misalnya Wali Songo. Kan itu kan jelas durian Nabi, tapi kan jarang kalau kita melihat mereka itu berdoa atau bertawasul kok mengirimkan Fatihah kepada Wali Songo. Tapi seringnya kan kepada Habib siapa, Habib siapa, Habib siapa. Itu kan juga menjadi sesuatu hal yang mencurigakan ya. Dan dulu kan sebelum rame polemik nasab ini, kan sempat ya awal-awal itu kan mengklaim bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alawi. Yaitu kalau dites DNA itu nanti bisa ya Pak itu dibuktikan bahwa Wali Songo itu tidak sejalan atau tidak satu jalur dengan Ba'alawi. Lihat kelakuannya aja nggak mungkin Wali Songo itu Ba'alawi. Lihat aja lah besan-besannya orang pribumi. Iya, itu juga udah ya. Iya. Udah nggak sama ya dengan Ba'alawi ya. Nah, seperti Keraton Jogja itu kan ke Wali Songo kan dari perempuan, Dari jalur ibu ya. jalur nenek. Ya. Kalau nggak Wali Songo itu kalau nggak besannya orang pribumi, kita ini banyak malah nggak bakalan lahir loh ya. Iya betul. Iya, iya kalau misalkan mereka itu dulunya itu nyebarkan Islam seperti Ba'alawi, ya tidak mungkin Islam akan menyebar luas seperti sekarang ini. Misalnya seperti Ba'alawi menikah cuma dengan klan mereka, kan cuma dengan saudara mereka, dengan terah mereka. Kayak kucing Persia lah. Kayak kucing Persia. Kalau dengan kucing Jawa, kucing Sumatera nggak maunya dengan Persia saja. Tapi kalau ingat kucing Persia, itu kucing Persia itu juga Pak penurut, tapi suatu saat itu juga bisa liar ternyata itu Pak. Ya semua kucing begitu. Semua kucing ya Pak. Ya. Ya oke teman-teman, banyak yang sudah berkomentar dan bergabung di sini, dan silakan untuk menanyakan sesuatu ini mumpung ada Dr. Sugeng membahas tentang tes DNA tadi. Jadi intinya tes DNA itu sangat penting sekali dilakukan bagi Anda semua dan bagi kita semua. Tapi sekali lagi jangan sampai memaksakan diri. Jadi kalau mau tes DNA itu jangan sampai memaksakan diri itu tadi. Misalnya ada kelebihan biaya atau kelebihan uang untuk tes DNA ya silakan lakukan. Tapi sekiranya itu nanti biaya itu mengganggu roda perekonomian ya mending ditunda dulu melakukan tes DNA. Ini saran ya kalau mau tes DNA, berprestasi dulu baru tes DNA. Nah kalau nggak punya prestasi tes DNA mau apa? Dari apanya yang dibanggain itu loh. Contoh prestasi apa Pak misalnya Pak? Ya jadi dokter dulu lah, profesor dulu lah, jenderal dulu lah, baru tes DNA. Baru dilacak ya silsilahnya itu kemana. Jadi yang diutamakan dulu itu adalah prestasi. Artinya kita itu harusnya itu beraksi dulu atau melakukan sesuatu dulu agar kita itu memiliki prestasi. Kalau udah punya prestasi baru kita lacak sejarah atau leluhur kita itu siapa. Nah kalau kita tidak punya prestasi, tidak punya apa-apa, kok mau melacak sejarah leluhur, itu ya mungkin kurang begitu pas. Namun meskipun demikian, ya tetap kita terima jika misalkan akan melakukan tes DNA. Tapi itu tadi, yang diutamakan dulu itu adalah tentang prestasi dulu. Kemudian terkait tentang tes DNA, itu sebenarnya tes DNA itu ini, kadang-kadang kan ada yang bertanya, apakah tes DNA itu hanya untuk melacak nasab saja, untuk mencari garis keturunan agar ketahuan nenek moyang kita siapa? Apakah cuma itu saja? Enggak, ada yang tes untuk kesehatan. Jadi misalnya kita punya anak ya, kecil itu. Kalau waktu kecil kita tes, dia bakat darah tinggi. Kan ketahuan waktu kecil. Ya. Dari kecil udah dididik, suka olahraga, makan banyak
sayur, buah gitu. Oh, itu bisa dilacak ya kayak itu ya? Bisa, tidak selalu. Misal kita punya gen penyebab darah tinggi, Mm-mm. kemudian pasti darah tinggi, Mm-mm. atau pasti pun juga telat bisa. Saya ambil contoh, mertua saya itu berasal dari bapak ibunya darah tinggi. Mm-mm. Jadi dari 7 kakak beradik, dari yang nomor 1 sampai 6 semuanya darah tinggi. Hmm. Tapi yang bungsu itu sepedaan tiap hari, ke kantor naik sepeda. Hmm. Sekarang sampai umur 60 belum darah tinggi. Gitu ya. Berarti bisa dilakukan pencegahan meskipun seharusnya orang itu kena darah tinggi gitu ya? Iya, jadi kalau saya rasa sih tetap darah tinggi, tapi mungkin umur 80 baru darah tinggi normal kalau kayak gitu. Oh ya. Berarti kalau ada istilah penyakit turunan itu mungkin juga ada Iya, benar juga itu ya? ada. Nah, kalau kita tahu lebih awal, Hmm. ya kita bisa melakukan tindakan untuk memperlambat datangnya. Ya ya ya, betul Gitu. betul. Jadi kalau yang punya bakat darah tinggi, ya diperiksa. Hmm. Ya dari muda gaya hidupnya yang sehat, makan seimbang, olahraga cukup, dapat istri cantik, insya Allah. Nah, itu. Jadi pencegahan dini ya. Ya, ini ada yang bertanya, saya tidak bertanya lagi karena kami sudah tahu bahwa Mbak Alawi bukan cucu Kanjeng Nabi. Wah, ini betul. Cocok dok, itu HRS dan HBS juga berprestasi jago double. Wah, ini udah banyak yang tahu ya. Jadi prestasinya memang double dan suka teriak-teriak dan suka ngajak demo. Padahal demonya juga tidak ada hasilnya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan mereka itu kan apakah benar-benar seperti itu wajar di Islam? Kan tidak. Mosok orang mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengajak demo kemudian malah membahayakan keutuhan bangsa, misalnya memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah, itu kan sama saja menjadi pelopor atau apa istilahnya pemberontak di dalam Loh, negara kita. FPI itu jelas pemberontak. Kan coba lihat ADART-nya. Oh itu ya. Iya kan memang berniat mendirikan khilafah itu. Wah, lah itu sangat berbahaya. Padahal itu kan yang namanya memberontak itu kan dalam ajaran Islam kan jelas-jelas dilarang, Pak. Kanjeng Nabi juga melarangnya. Ada syaratnya. Ya, kalau rajanya, zaman dulu kan raja-raja. Raja Dolim itu Raja ya. dolim ya mau nggak mau rakyatnya mah dijadikan apa ya Jadi budak, budak. sepi perah gitu. Tapi kita kan negara demokratis. Ya enak Kalau ya, Pak. pengen jadi penguasa ya masuk partai, Ya. ikut pemilu gitu. Kalau Rizik Syihab tiap cuma berik dokter senengannya bengak-bengok di jalanan. Iya. Nah, udah ngaku dokter, ngaku cucu Nabi, tidak-tidak di jalanan. Lah ini kan Ngajak sama tawaf, ngajak tawaf ngajak tawaf di Monas. Tawaf bukannya di Mekah, di Monas. keliling Makanya Pak Jokowi mindahin ibu kota negara ke ke Kalimantan. Kalimantan. Ya, biar Biar soalnya tawafnya mahal. iya iya Nggak betul. tahu nanti di ibu kota negara Pak Jokowi nggak disediain nih Rizik Syihab tempat tawaf itu. Mungkin nanti bikin Ka'bah sendiri mungkin bisa jadi itu. Sehat selalu para orang yang beragama dan berakal sehat. Ya, siap, terima kasih. Dari dulu saya juga percaya Habib Alawi itu, saya juga enggak percaya. Jadi tentang percaya atau tidak percaya, ini adalah berbicara fakta. Begini, saya kasih terang ya. Nasab itu perkara historis dan biologis. Kalau dulu ya oke, pilihannya percaya nggak percaya. Kalau sekarang Fakta. pola pikirnya harus diubah. Terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti benar ya kita terima, nggak terbukti ya udah. Bahwa dia bukan keturunan siapa gitu, nggak ada buktinya kan gitu. Iya, betul. Berarti tidak cukup Apalagi ya? yang akhlaknya jongkok nggak mau masa keturunan Nabi. Tidak masuk akal. Nah ini ada juga ini, Gus Dur pernah dihina tapi pemuja Habib kok malah warga NU. Yang pinter siapa? Yang pinter itu ya, yang pinter ya Gus Dur. Jadi kalau ada oknum NU menjadi pemuja Habib ya mungkin itu menjadi salah satu bagian orang yang menjadi korban doktrin Mbak Alawi tadi ya Pak. Karena doktrinnya itu ya memang banyak sekali meracuni orang-orang Nahdliyin. Karena mereka dipancing gini, paling ya itu teror lah. Jadi rata-rata
Habib yang brengsek ya ini. Kita nggak Iya. bicara yang bagus ya. Apa ada yang bagus, Pak? Ada, buktinya Profesor Quraish Shihab ya. Oh, itu termasuk yang bagus. Tapi kalau perbandingannya, Pak, yang bagus sama yang brengsek? Yang bagus juga banyak, tapi kan diem. Misalnya jadi pedagang di pasar, itu kan cari duit dengan cara yang benar. Oh, iya. Kayak gitu kan banyak juga. Kita harus akui loh, Balawi yang baik itu juga banyak. Oh, iya, iya. Cuma yang kelihatan model Mahdi bin Yahya, Rizik Shihab, Ya. Bahar Bahar. Smith, Nah, kayak itu gitu-gitu. termasuk yang brengsek. Itu nilai setitik rusak, Sebelanga. bukan setelaga. Iya, jadi bisa dikatakan itu yang memporak-porandakan klan Ba'alawi justru dari klan Ba'alawi sendiri. Yo, Ya, kita harus terima kasih itu ke Bahar Smith. Kalau nggak ada Bahar Smith itu nggak akan terungkap. kita nggak penasaran tuh. Ini kalau keturunan Nabi kok brengseknya udzubillah. Iya, mungkin kalau nggak ada itu ya mungkin orang masih berprasangka baik ya mereka dzurriyyah Nabi mungkin ya. Tapi karena ada beberapa orang yang menunjukkan karakter yang berbeda dari Coba sekarang bayangkan kita pikir, kalau benar mereka keturunan Nabi, DNA-nya nyambung, kita berani nggak tegas sebagai bangsa Indonesia? ya, Tetap harus berani tegas. Kekhalifahan Utsmani juga pernah tegas terhadap yang keturunan Nabi asli. ya, betul. Artinya kalau memang nggak baik, walaupun keturunan Nabi, kita tuh malah wajib menjaga kehormatan keluarga Nabi dengan menertibkan keturunan-keturunannya yang nggak baik. Apalagi yang keturunan palsu, yang keturunan baik aja harus keturunan Nabi asli yang tidak baik harus kita tertibkan, harus kita ingatkan. Apalagi Apalagi keturunan yang yang palsu. palsu. Ya, ya betul sekali itu, Pak. Ya, tapi ya kalau terkait tentang itu tadi, orang di Indonesia, orang-orang Nahdliyin itu seolah-olah menjadi apa ya, pengikut atau budaknya Habib. Ya, itu mungkin salah satu korban doktrin Ya karena tadi ya, Pak. teror tuh begini, diancam nggak dapat syafaat. Nggak dapat surga gitu ya. Sebetulnya karena males juga. Hmm. Orang kan masuk surga saat yang pasti itu karena rahmat Allah, bukan karena lewat syafaat siapapun. Itu yang jaminan pertama itu dari rahmat Allah dulu. Yang kedua usaha sendiri dong. Masa ngandelin masuk surga nggandoli sarungnya Habib. Kalau diompoli gimana? Jadi karena malas beribadah cuma mengandalkan syafaat iyalah. akhirnya menjadi korban itu ya. Jadi kalau pengen masuk surga ya berusaha sendiri. Kalau masalah ke Nabi ya sholawatan bisa. Ya, ya. Nabi itu malah ngasih jaminan orang yang deket dengan Nabi masuk surga apa? Menyantuni anak yatim. Ya. Itu lebih penting daripada membayari Habib Dawir. Iya, betul. Kalau menyantuni anak yatim sama Nabi dijamin jaraknya dengan Nabi cuma segini loh. Antara jari Tengah. telunjuk dengan jari tengah. Ya. Nggak ada Nabi bilang ngingoni putuku terus pasti masuk surga kan nggak ada. Betul, betul, Pak. Apalagi mengaku putune Nabi, jebul palsu, jebul meng golek keuntungan kanggo kelompok EDE. Dan terkait tentang ini, Pak, ini kan ada selentingan kabar yang membuat tuduhan atau fitnahan. Katanya orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi atau tidak percaya bahwa Habaib adalah keturunan Nabi, itu katanya itu kelompok Salafi Wahabi. Nah ini perlu diklarifikasi, Pak itu. Habib, mungkin kita ikut tahlilan ya. Wah, ya berarti itu jawabannya itu ya. Kalau Wahabi kan tidak ikut tahlilan ya. Kita ikut tahlilan. Iya, iya betul betul. Ini Pak Kiai jengter mundi. Wah, nggih. Jadi itu ya jawabannya ya. Jadi bagi Anda yang menganggap bahwa orang yang membahas nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang Salafi Wahabi, faktanya kita itu tahlilan, sholawatan, ngerokok. Ya mungkin ada orang-orang Salafi Wahabi yang numpang ikut membahas nasab Ba'alawi, tapi itu bukan bagian dari kami. Itu ya jawabannya. Kita tahlilan kalau ke kubur dan nebar bunga gitu kan. Mana ada orang-orang ke kubur nebar bunga. Iya, Salafi Wahabi nggak boleh ya Pak ya, Pak. Soalnya kalau di sana nggak mungkin. Memang pakai bunga apa? Bunga korma. Bunga korma, ya. Nah, ini ada juga, mantap Pak Dokter, aku suka gaya Anda menyuarakan kebenaran, santai dan kocak. Tetap saja Habib itu ngerasa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Saya rasa sama saja Habib yang baik dan tidak. Iya benar, mereka dzurriyyah Nabi. Udah saya bilang dzurriyyah Nabi jalur urin. Udah.
Nah, ini ada, ini yang menarik ini. Dokter Sugeng pernah bicara melalui tes DNA kesetiaan itu bisa terlihat atas kekuasaannya ciptaan Allah. Coba jelaskan lagi. Maksudnya gimana nih? Ini Maksudnya gini, hmm, kalau kalian terutama para ibu ya, hmm, kita itu untuk adik-adikku yang perempuan, eh, kita itu harus melahirkan anak laki-laki yang haplogrupnya sama dengan mertua, hmm, sama dengan kakek mertua, hmm, sama dengan kakek buyut mertua itu. hmm. Jadi kalau sampai sama dengan tetangga celaka. Jadi seperti itu ya. Kenapa habaib sulit menerima kenyataan? Nah ini kira-kira karena apa Pak? Kok tidak bisa Ya atau karena sulit? mereka habaib. Karena habaib ya. Kalau pinter pasti menerima kenyataan. Oh iya betul betul betul. Jadi sebutan Habib itu tetap harus disematkan kepada mereka para habaib ya Pak itu Pak. Iya, karena nggak bisa menerima kenyataan. Iya karena nggak bisa menerima kenyataan. Kalau ada tetanggamu nggak bisa menerima kenyataan, panggil Habib, Ah, pakai gelar Habib. betul betul itu. Jadi orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu sebutannya Habib. Ini ada juga. Tetap saja Habib itu ngerasa dirinya sebagai diri Nabi. Saya rasa sama saja Habib baik dan Habib yang tidak. Oh ini masih yang tadi ya. Ini ada lagi. Jadi terkait tentang tadi, karena kalau mereka mengakui bahwa bukan keturunan Nabi, mau jadi apa di Indonesia? Ya ini Pak, ini ada yang komentar, kalau mereka itu mengakui bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, mau jadi apa di Indonesia? Ya karena jadi apa kira-kira Pak? Ya tetap Jadi harus orang. cari nafkah tuh ya. Oh iya, berarti persoalan nafkah tadi Kita ya, itu teman-teman. kalau ya tanda petik lah, merungkatkan mereka, itu kan mendidik mereka hidup normal, sama dengan kita, harus bekerja keras, Hmm, harus belajar keras gitu. Jangan cuma ongkang-ongkang, ngandalkan syafaat. Jadi ya, Dan itu Pak, saya tuh pernah lihat video itu yang dicium kakinya itu loh. Saya tuh berpikir itu kakinya itu kalau pas habis nginjak telek itu gimana? Dicium, itu dicuci terus dicium. Kok sampai segitunya? Padahal Kanjeng Nabi kan nggak pernah ngajarin kayak gitu Pak. coba kalian cari ada riwayat nggak kaki Rasulullah itu dicium siapa? Atau siapa mencium kaki Rasulullah? Nggak ada. Berarti kan ini kan seolah-olah malah melebihi Nabi. Wong Nabi Iya. aja nggak diperlakukan seperti itu. Ini yang mengaku keturunannya kok kayak gitu. Berarti kan malah apa? Melangkai Nabi ya. Dan ternyata ya setelah Itu niradab terhadap Nabi lah itu kalau apa balawinya kayak gitu. Nabi aja setahu saya nggak pernah dicium kakinya oleh umatnya. Ya ini ada pertanyaan yang menarik ini. Kira-kira ada enggak Pak dari Ba'alawi yang berhak grup J1? Ya, Kira-kira. ya ada. Ya itu di situ anehnya. Kalau ada di satu ada gen berarti kakeknya bukan satu. Ya ya. Tapi kalau yang J1 ini kemungkinan malah ya Pak, tidak muncul ke publik atau tidak. Di satu itu kan nggak mesti keturunan Nabi. Oh gitu ya? Iya. Nah terus Nah, kemana? Abu Jahal juga di satu. Oh iya iya iya, berarti tidak ya. Di satu itu nggak otomatis keturunan Nabi, harus diperiksa cabangnya cabang mana. Hanya cabang Hasan dan Husain itu loh. Iya iya. Kalau cabangnya Abu Jahal ya bukan keturunan Nabi. Itu juga J1. Di satu. Iya iya. Kalau tapi ya Balawi juga nggak pantas keturunannya Abu Jahal. Abu Jahal aja nggak pantas, apalagi keturunan Sayyidina Ali. Ya itulah. Mantap dokter, terus cerdaskan umat Islam Nusantara yang mau cerdas. Kalau nggak mau biarkan terus bodoh seperti Bahar Smith yang baca kitab kebalik. Ya kalau Bahar Smith baca kitab kebalik itu ya mungkin memang caranya seperti itu, atau mungkin ya tidak tahu tentang kitab gitu aja. Ini ada lagi. Jual nasab demi nasib. Hai orang NU yang takdim dengan duriah Nabi Muhammad. Berarti ini ada Ali Muslikun. Gimana cara ikut tes DNA? Telepon Pak Ruslan aja lah. Biaya berapa? Ya ini nanti silahkan ya WA ke nomor yang sering beredar itu tentang tes DNA ya.
Biayanya itu kalau untuk yang tadi ada indikasi nyambung ke Sayyidina Ali, untuk Pulau Jawa itu 750. Kalau di luar Pulau Jawa 850-an. Itu yang ada indikasi nyambung ke Sayyidina Ali. Tapi kalau yang tidak ada indikasi seperti itu, ya sekitar 1.400.000-an ya Pak tadi Pak. Kalau 1.400.000 nggak usah lewat kita lah, langsung aja ke Family Tree Oh langsung family tree ya. atau ke My Heritage terserah. Hmm. Kita hanya spesialisasi nyari jalur laki-laki. Mm-mm. Kalau enggak ya paling yang paling komplit itu yang 3 miliar DNA kita diperiksa semua. Itu lewat kita juga nggak apa-apa. Itu jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling itu diperiksa semua. Ya, Cuma harus sabar ya. ya. Yang kalau DNA kita sampai 3 miliar diperiksa itu mungkin waktu saya untuk meriksanya bisa lebih dari setengah tahun ya. Karena saya sendirian ngerjainnya. Iya, iya betul. Orang di Family Tree aja ada baib satu lewat saya juga dari bulan Januari sampai sekarang bulan apa nih? Juli. Itu belum selesai loh teman-teman. Jadi tesnya itu Januari. Sampai sekarang itu belum selesai. Padahal cuma kromosom Y doang. Apalagi yang semuanya. Oh gitu ya. Jadi kalau mau ikut DNA itu orang sabar, harus sabaran. Enggak. Soalnya kalau buru-buru nanti hasilnya ngawur juga gimana. Betul, betul. Nah ini ada juga komentar. Abu Jahal juga punya putra yang jadi panglima perang Islam di era Khalifah Abu Bakar. Nah, ya kan Abu Jahal kan Ikrimah itu kan anaknya. Ya. Orang jahat itu bisa aja punya anak baik atau anak beriman. Jadi ya kayak Muhyiddin itulah. Kita bikin pinter mereka nggak bisa ya kita doakan anaknya pinter. Jadi masih ada harapan ya bagi keturunan para Muhyiddin untuk menjadi orang baik, untuk mendapat hidayah agar tidak taklid buta kepada apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh klan Ba'alawi. Ciri khas loh itu Muhyiddin tuh di Indonesia. Ciri khas ya Pak ya? Iya. Muhyiddin kan cuma ada di Indonesia. Negara lain mana? Nggak ada. Muhyiddin itu cuma endemik di Indonesia. Iya. Sama dengan Komodo, sama dengan Maleo, sama dengan Anoa. Ini Muhyiddin itu endemik Indonesia. Iya betul sekali. Di tempat lain nggak ada. Muhyiddin, Muhibul itu ya. Dan anehnya juga kalau doktrin Muhyiddin itu kan dengan dalil yang penting cinta keturunan Nabi akan mendapatkan surga. Ini kan sebuah harapan yang berlebihan. Surganya surga palsu. Surga palsu. Masa Wong duriae palsu. Iya betul. Nah ini ada pertanyaan menarik. Kecenderungan orang Jawa haplogrupnya kemana? Ya ke raja-raja Jawa lah. Berarti haplogrupnya Banyakan O. O. O itu ada indikasi ke Raja Jawa, ada juga kemana nanti? Ke Cina bisa, ke Tapi Jepang bisa. tapi ada kemungkinan justru itu malah nyambungnya ke tokoh-tokoh hebat di dunia ya. Bisa. Haplogrup O yang raih hadiah Nobel juga ada. Kalau J hadiah Nobel banyak dari Yahudi. J. Gitu ya. Ada berapa lupa saya. Lebih dari 100 loh. Bani Israel tuh yang sudah dapat hadiah Nobel. Nah ini yang menarik, mungkin perlu dijawab ini Pak. Haplogrup O itu gimana ceritanya nyambung ke J1? Mohon penjelasannya. Ya nggak nyambung. Sedangkan banyak keturunan Wali Songo yang tes DNA haplogrupnya O. Oh ya berarti dari nenek lah. Berarti dari nenek. Kakeknya itu orang Indonesia asli, neneknya mungkin keturunan Nabi. Namanya keturunan itu kan asal sambung darah. Artinya keturunan, misal keturunan Nabi sekarang itu perempuan, ya Nabi tetap nggak boleh menikahi itu, walaupun bukan keturunan lurus laki-laki kan tetap mahramnya Nabi. Iya. Lagian kalau misalkan yang diunggul-unggulkan jalur laki, itu kan yang keturunan dari Kanjeng Nabi. Fatimah itu kan perempuan, Pak. Perempuan semua. Lah kenapa kok yang diburu yang jalur laki-laki padahal Ya, karena ada alinya. Oh Dari ada alinya ya. Padahal kalau dari pusatnya sendiri itu kan perempuan. Nah ini ada juga komentar ini. Lagian kalau nasab itu kan disebut di hadis. Kalau di gimana, Pak? Quran itu mahram semua. Nggak ada nyebut nasab kan. Iya iya, betul. Kalau cuma di hadis ya, tentang nasab itu. Tentang nasab ya. Mungkin untuk melindungi Sayyidina Hasan dan Husain, karena
akhir masa hidupnya kan udah tahu Rasulullah kalau dua-duanya berakhir tragis itu. Betul, betul. Mungkin akhirnya keluar dalil anak yang dinasabkan ke selain bapaknya hanya Hasan dan Husain ya. Kalau saya rasa itu satu bentuk kasih sayang, kedua semacam bentuk proteksi lah. Tapi ya tetap gagal, Tuhan berkehendak Iya, begitu. iya, betul. Nah, ini ada juga usulan, sebaiknya Dokter Sugeng buka outlet atau departemen online resmi untuk warga seluruh Indonesia yang mau daftar tes DNA Ke Mas Ruslan aja. dan juga layani konsultasinya juga tentang DNA. Soalnya gini teman-teman, saya itu masih aparat negara. Ya kalau kemarin itu kenapa saya buat? Karena kalau tes DNA standar itu mahal. Jadi misal BG itu kan $475 hanya untuk cari kepastian keturunan ya Ali aja uang sebanyak itu kan. Ya caranya gimana supaya lebih murah? Ya akhirnya saya periksa 2 titik itu. Nanti kalau siapapun yang positif 2 titik itu diharapkan juga jangan berhenti. Karena masih mungkin batal. Harus kan kakeknya nggak cuma Imam Ali atau Nabi Ibrahim toh, harus berurut loh ya. Silsilah DNA itu tetap harus berurut. Cuma kalau langsung banyak, tahu-tahu negatif, kasihan uangnya udah banyak keluar. Kita indikasikan 2 itu urut yang C1 sama Imam Ali aja. Tapi kalau udah ketemu gimana? Ya harus dicari Nabi Ibrahim, Said Adnan, Imam Hasan atau Husain tetap harus dicari. Jadi yang misalnya 750 ternyata positif keturunan Imam Ali, dia harus melanjutkan tesnya. Nggak boleh mengklaim langsung keturunan Nabi, itu tetap nggak boleh. Sampai semuanya jelas, itu harus dilanjutkan dengan tes yang lebih dalam analisisnya. Iya, harus sampai tuntas ya. Harus sampai tuntas. Karena apa? Karena keturunan Nabi. Iya, Kalau keturunan Fir'aun ya terserah, nggak usah tes DNA, nggak apa-apa. Tapi kalau keturunan Nabi ya sebaiknya dilanjutkan sampai benar-benar tuntas. Ini ada juga komentar ini. Karakter watak itu bisa nggak Pak dilihat dari haplogrupnya? Kok rata-rata Mbak Alawi itu sombong-sombong? Gimana Pak? Ya gini loh, Nabi itu kan C1. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal juga C1. Kayak gitu. Jadi urusan darah dengan urusan akhlak itu 2 hal yang berbeda. Cuma kalau keseringan akhlaknya bejat ya akhirnya haplogrupnya jadi tercemar itu loh. Kesannya jelek gitu. Makanya sekarang apapun haplogrupnya jadilah orang baik. ya. Berarti artinya meskipun kita orang Indonesia itu haplogrupnya itu tidak ada indikasi nyambung ke Sayyidina Ali, itu kan tidak boleh merasa minder atau merasa rendah diri. Kan masih ada harapan itu. Oh, ngapain? Orang Prabu Daranindra aja kekuasaannya sampai Kamboja sana. Daranindra Pak. Daranindra Medang sini, itu Medang Keraton Mataram kuno. Iya. Kemudian Prabu Airlangga itu sampai sekarang masih namanya harum karena Prabu Airlangga itu kan terkenal cinta sama rakyat. Terus banyak raja-raja kita tuh yang terkenal terekam sejarah sebagai raja yang mencintai rakyatnya itu. Itu haplogrupnya O ya Pak? Oh, itu udah pasti. Oh. Jadi kita itu harusnya itu bangga dengan leluhur kita. Karena ternyata kita itu punya leluhur yang sangat hebat, sangat kuat. Jadi tidak perlu kita itu merendahkan diri kepada mereka yang mengaku sebagai haplogrup 1. Karena kita itu semua itu sama ya. Kemudian ini ada juga ini. Apakah ada keunggulan antara haplogrup tertentu dengan haplogrup lainnya? Misalnya kecerdasan dan lain-lain. Oh, enggak. Enggak ada ya Pak? Jadi tergantung orangnya ya Pak ya? Iya, namanya cerdas itu kita kalau dikasih otak cerdas tapi malas makainya ya goblok juga. Iya betul ya. Nggak cerdas tapi rajin makainya, lama-lama cerdas otak gitu. Lagian kalau mau mengandalkan C1 misalnya, Abu Jahal itu kurang apanya C1-nya. Tapi ya tetap tidak dimasukkan ke surga. Kan kayak gitu tuh Pak ya. Tapi nggak tahu nanti masuk surga atau enggak, tapi yang jelas di masa hidupnya itu kan jelas melawan Kanjeng Nabi. Itu haplogrupnya jelas C1 itu. Kemudian ini juga komentar ini. Manusia kan berasal dari satu nenek moyang Adam.
Mengapa haplogrupnya beragam? Makasih Dokter Sugeng atas penjelasannya. Ya karena beranak pinak, bercabang, sama-sama keturunan Nabi Adam, mukamu dengan muka saya aja beda. Berbeda. Ya sama, DNA itu bergeser. Jadi kira-kira yang mempengaruhi itu apa Pak? Misalkan pergeseran DNA itu. Ya, ya udah sunatullah. Udah sunatullah kayak Dia gitu ya? menyesuaikan. Alamnya zaman Nabi Adam dengan kita aja beda. Oh gitu ya. Kalau sama terus ya punah kita. Iya betul ya Pak. Misal orang Indonesia kenapa kulitnya jadi sawo mateng, kenapa walaupun sama dengan orang Cina matanya jadi belok, kan menyesuaikan hutan di Indonesia yang dulu lebat banget. Kalau di Cina kan banyak es gitu kan, banyak padang gitu. Ya. Jadi kulitnya gitu. Tapi kalau di klotok kita itu ya sipit juga aslinya. Nanti di Eropa beda lagi. Padahal sumbernya sama juga dari Nabi Adam juga. Semua itu kan pernah ada yang di Inggris itu di Cedar itu pernah ada mumi diekskavasi. Ternyata dia masih punya kerabat 10.000 tahun kemudian. Si paman kakek ini ternyata kulitnya gelap karena zaman itu gelap. Tapi setelah 10.000 tahun menyesuaikan jadi kulit putih. Oh gitu ya. Jadi DNA itu juga alat Allah biar manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berarti contoh simpel aja misalnya dulunya neneknya atau kakeknya sekian tahun yang lalu misalkan berkulit hitam, kemudian generasi berikutnya berganti menjadi kulit putih, itu otomatis haplogrupnya juga berubah ya Pak? Haplogrup itu sama, cuma nyabang, Oh cuma bercabang. nyabang ya? Kalau kita itu, kalau di haplogrup besarnya itu ya haplogrup A sama dengan Nabi Adam. Tapi A itu kan punya cabang. A00 dengan A0T, A00 di Afrika sana. A0T yang keluar Afrika jadilah kita. Ada yang keturunan A0T, ada B, C, E, D, E, F sama itu keturunan A0T semua. Itu masih ada di darah kita. Mutasi A0T itu tetap ada mau sampai 1 miliar tahun lagi. Itu bukan berubah, haplogrup itu bercabang. Makanya ada cabang haplogrup induk, ada haplogrup cabang, haplogrup ranting, anak ranting dan seterusnya. Iya. Tapi sumbernya sama gitu ya. Ini ada juga edukasi begini sebaiknya selalu di online resmi Dokter Sugeng biar jadi tempat khusus info dan konsultasi mengenai tes DNA. Wah, ditanggap ini tadi dikasih kopi, dikasih rokok, nggak ngomong gimana? Ya. Ini dalam sains apakah ada perbedaan madhab atau aliran dalam ilmu DNA? Enggak. Enggak ada ya. Gini, kalau ilmu pasti itu berdebat ya, tapi bukan kayak orang ilmu fikih terus jadi empat madhab. Ujungnya siapa yang paling akurat itu yang akan dipakai. Ya, dulu misalnya gravitasi pakai sukroh wal istifadoh. Benda berat lebih dulu jatuhnya daripada benda ringan. Ternyata setelah diukur kan enggak. Kalau cuma satu gaya yang bekerja, maka dua benda apapun beratnya jatuhnya sama. Tapi kalau udah dua gaya atau lebih bekerja, jatuhnya beda. Ya misalnya kelereng dengan kapuk sama-sama sekilo, kan volumenya beda, ya jatuhnya jadi cepat kelereng. Iya, betul. Padahal sama-sama sekilo. Kan yang bekerja bukan hanya gravitasi, gaya gesek udara segala macam itu. Itulah ilmu pasti, harus ada semuanya itu harus ada pengukuran gitu. Iya, betul. Ini ada lagi di luar konteks masalah nasab. Ya kita memang tidak melulu membahas nasab. Jadi ini soal DNA. DNA itu kan ya memang sebuah ilmu ya Pak. Ilmu yang harus kita sampaikan atau kita sebarluaskan kepada seluruh masyarakat ya. Dengan DNA kalian akan mempelajari kebesaran Allah. Betul. Kemudian mensyukuri nikmat Allah itu. Karena dengan DNA itu kita sebagai makhluk hidup diberi Allah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Misal lingkungan kita dulu mungkin zaman es ya. Zaman es kan sudah ada di Indonesia 45.000 tahun yang lalu. Kemudian berubah, sekarang panas. Ya nenek moyang kita melakukan adaptasi dan adaptasi itu direkam dalam DNA-nya, kemudian diwariskan ke kita. Kalau nggak berubah sama sekali, ya mati semua kita udah.
Iya betul. Berarti ya, yang harus digarisbawahi tentang DNA untuk mencari apa silsilah atau nasab itu kan harus digarisbawahi bahwa tujuannya itu bukan untuk unggul-unggulan leluhur, tapi justru untuk mencari siapa saudara kita. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sugeng. Nah, jadi ternyata meskipun beliau itu ngobrol santai, lalu kemudian tidak terlalu formal, tapi ketika beliau itu menyampaikan suatu ilmu, ya luar biasa sekali dengan berbagai dengan intonasi beliau, ciri khas beliau, singkat, padat, dan jelas, dan tidak lupa di sana ada lucunya ya. Nah, jadi terkait dengan apa yang sudah kita saksikan bersama video tersebut, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, Alawi tidak pantas menyandang keturunan Rasulullah SAW. Nah, jadi yang paling pantas itu Alawi ini, kata Dr. Sugeng itu, arah DNA-nya itu paling nyambung ke Sohih Mirbad ya. Nah, ini yang paling apa ya, secara tes DNA Mbak Alawi ini paling identik atau paling cocoknya itu ke Sahih Mirbad ya. Lalu kemudian yang kedua, Dr. Sugeng dari nenek ada DNA dari Keraton Jogja ya. Nah, ini merupakan satu penemuan yang apa ya, yang baru bagi kita. Ternyata Dr. Sugeng ini salah satu keturunan dari Keraton Jogja ya. Tapi kata beliau, saya bukan keturunan dari Keraton Jogja itu bukan dari jalur ayah atau ibu, tapi jadi jalur nenek ya, jadi jalur nenek beliau ternyata nyambung ke Keraton Jogja. Dan satu hal catatannya, beliau tidak pernah apa ya, mengungkit-ungkit bahwa saya ini keturunan dari keraton ya. Meskipun dari jalur nenek, tapi beliau ketika tidak ditanya ya tidak menjawab bahwa saya bukan keturunan dari keraton Jogja ya. Lalu kemudian Dr. Sugeng, fakta. Ini sebuah fakta ya. Keturunan Nabi bukan hanya dari jalur Hasan dan Husain, namun ada dari jalur apa ya? Dari jalur Ali ya. Kalau tidak salah namanya siapa ya? Ruqayyah atau Ummu Kulsum, ada salah satu putri Ali yang memang tidak didapat dari Siti Fatimah ya. Nah, itu memang jalurnya dari Sayyidina Ali dan apa ya, satu keturunan dengan Rasulullah SAW. Ini dari segi tes DNA ya. Lalu kemudian kalau keturunan Rasulullah, malu karena belum bisa meladani akhlak Nabi. Nah, ini dari salah satu statement dari pemilik siapa ya, channel Nusantara ya, Nusantara Islam Nusantara ya. Nah, jadi seharusnya Mbak Alawi ini malu dengan apa ya, dengan diri mereka sendiri ketika mengaku keturunan Rasulullah tapi akhlaknya tidak apa ya, tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Dan adapun orang yang benar-benar asli keturunan Rasulullah SAW pasti akan malu ya. Pasti akan malu. Kenapa? Karena maksudnya pasti akan malu diketahui oleh orang banyak gitu. Kenapa? Karena ketika dia sudah diketahui bahwa keturunan Rasulullah SAW yang asli, misal haplogrupnya J1, pasti mereka akan malu gitu. Malu kenapa? Malu karena eh, mereka keturunan asli dari segi tes DNA, keturunan Rasulullah, lalu kemudian eh, akhlaknya, pribadinya, tutur katanya, lalu kemudian perilakunya itu belum apa ya, belum mendekati bahwa akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat malu bagi mereka, aib bagi mereka ketika keturunan Rasul lalu kemudian mereka tidak mencerminkan eh, akhlak nenek moyang mereka gitu. Nah, apalagi yang mengaku-ngaku lalu kemudian mencaci orang di mimbar gitu, bahkan sampai angkat senjata dan sebagainya, ini merupakan satu hal yang tidak boleh kita tiru ya bagi pribumi, terutama kiai pribumi gitu. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan siapa sebenarnya yang apa ya, yang boleh tes DNA itu. Kata Dr. Sugeng, sebenarnya
tes DNA itu untuk semua orang gitu. Tapi saya sarankan, kata beliau itu, tes DNA itu Anda berprestasi dulu gitu. Dan kalau orang biasa-biasa saja, tidak berprestasi, tidak dikenal oleh orang, terus mau tes DNA untuk apa gitu, Dr. Sugeng? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada impactnya gitu. Nah, kalau kita berprestasi, ya doktor, profesor, kemudian jadi kiai dan lain sebagainya, dan ada indikasi bahwa kita itu leluhur kita nyambung ke Rasulullah. Nah, ini yang dianjurkan untuk tes DNA, apakah benar gitu, bahwa DNA kita nyambung ke Rasulullah gitu. Nah, kalau orang biasa-biasa ya mending nggak usah habis-habisin biaya gitu kan. Dan kalau kita lihat biaya tes DNA itu berbagai macam ya. Ada yang 400.000, 1 juta, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada tes DNA yang Dr. Sugeng sekarang ini, kata beliau itu dari bulan Januari sampai sekarang belum diselesaikan gitu. Belum selesai gitu. Kenapa? Karena tes DNA ini bukan kita hanya hitung-hitungan lalu kemudian menetapkan dengan hal-hal yang terburu-buru, tidak, pasti banyak prosesnya sampai ke titik kesimpulannya. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.